Lo pernah gak sih ngerasa hampa di dalam perjalanan hidup lo? Ya, ngerasa semua yang lo lakuin itu gak ada artinya. Gak ada maksud dan tujuannya. Dalam rutinitas kuliah, kerja, atau bahkan rutinitas rebahan sambil nge-scroll feed Instagram. Lo gak bisa ngerasain sensasi apa-apa. Gak ada seneng ataupun sedih. Hampa aja gitu, kosong dan sepi. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Dan bisa gak sih kita keluar dari zona hampa itu? Gue harap kata-kata gue ini gak preachy ya. Jadi gue mau cerita dari perspektif pengalaman gue sendiri. Alasan orang-orang jadi ngerasa hampa itu bisa beda-beda. Misal, karena dia gak keterima kuliah di universitas impiannya, kehilangan orang-orang yang penting dalam hidup, atau bahkan diputusin pacar. Ketika alasan-alasan tersebut membuat diri lo menarik diri atau unconnected dari dunia sekitar lo, nah disitulah at some point lo ngerasa hampa. Gue pernah ngerasa hampa dan itu berlangsung cukup lama. Ngurung diri, malas ketemu orang, dan gak tertarik untuk melakukan apapun. Boro-boro mikirin cita-cita dan tujuan hidup. 1 jam ke depan aja gue gak tahu mau ngapain. Bahkan ketika gue berada di tengah banyak orang, gue gak ngerasain apa-apa. Kosong aja gitu. Dan gue tetap ngerasa kesepian di tengah keramaian. Ikut ketawa selumrahnya, ngobrol seperlunya, dan gue akan buru-buru pulang untuk kembali pada kehampaan absolut gue di tempat tidur dan layar handphone. Fase hampa ini terjadi ketika akhir masa kuliah gue yang kebetulan agak telat 1 tahun. Teman-teman gue menghilang satu persatu dari jangkauan gue. Ya karena kuliah mereka udah beres. Lama-kelamaan makin sedikit orang yang bisa gue ajak nongkrong. Makin sedikit pula teman dekat yang bisa gue ajak ngobrol. Sampai akhirnya mereka semua menghilang. Disitulah gue ngerasa unconnected, kosong, kesepian, dan hampa. Bayangin deh, selama 4 tahun lebih, gue hidup di perantauan sama mereka. Susah seneng bareng-bareng lah istilahnya. Malah, kita selalu tidur rame-rame di kosan siapapun yang dijadiin base camp. Dan gue bisa cerita apapun sama mereka tanpa batasan waktu. Terus, dalam sekejap, itu semua menghilang begitu aja. Beres kuliah, keadaan gue makin parah. Buat orang-orang yang pernah ada di fase itu, mungkin tahu seberapa horornya pertanyaan. Udah dapat kerja? Udah ngerasa hampa dan kesepian, ditambah pula ekspektasi dan opini lingkungan yang bikin diri gue ngerasa jadi the worst human in the world. Alhasil, gue makin menarik diri dari dunia sekitar. Setelah dapat pekerjaan yang gue pikir bisa membuat semuanya lebih baik, gue tetap ngerasa hampa. Pekerjaan ternyata gak bisa jadi obat buat gue dan hanya menjadi rutinitas baru yang setidaknya lebih terjadwal. Karena semua itu udah berlangsung terlalu lama, gue bertekad buat sembuh lah istilahnya. Dan gue ngerangkum beberapa hal yang udah gue lakukan yang menurut gue ampuh membuat keadaan gue jadi lebih baik, yang mungkin bisa dibagikan ke orang-orang yang mengalami hal yang sama, at least kepada kalian yang lagi dengerin suara gue. Yang pertama adalah open up. Gue mencoba buat open up pada lingkungan kerja gue yang baru. Gue cari beberapa orang yang bisa diajak bertukar pikiran. Nah, jika buat lo cari temen curhat di lingkungan baru itu sulit, coba deh hubungin temen lama lo dan temuin mereka. Meskipun jauh dan butuh effort, itu semua bakal worth it kok, gue jamin. Karena semua hal dalam hidup itu harus diusahain, termasuk social connection. Jika 2 hal itu terlalu sulit, dan kebetulan lo adalah orang yang religius, ya berdoa. Utarakan apa yang lo rasain sama Tuhan.
itu bisa jadi treatment buat lo untuk mengutarakan isi pikiran. At least sama diri lo sendiri. Jika lo masih ngerasa butuh orang lain buat dengerin curhat lo, gue mau kok jadi pendengar. Dan akan ngerasa senang banget jika itu bisa membuat lo ngerasa lebih baik. Kedua, gue mencari akar masalah yang membuat gue ngerasa hampa dan kesepian. Contohnya, kayak cerita gue tadi. Kalau nggak tahu sebabnya, lo nggak bakalan dapat solusi untuk mengatasinya. Ketiga, gue berolahraga. Lo tahu kan kalimat dari Decimus Juvenalis, seorang pujangga Romawi yang kata-katanya abadi sampai sekarang. Mens sana in corpore sano. Lo tahulah artinya. Dan menurut para ahli, olahraga itu bisa merilis hormon-hormon positif seperti serotin, dopamin, dan endorfin. Keempat, gue mencoba untuk puasin hobi gue. Apalagi kalau duit lo banyak. Puasin deh tuh hobi, karena semua orang itu butuh me time. Nah, buat yang duitnya terbatas, bukan berarti gak bisa muasin hobi. Karena hobi itu sederhana. Kalau lo lihat orang-orang koleksi mobil dan lo gak bisa melakukan itu karena duit lo terbatas, itu bukan hobi, itu ekspektasi yang hanya bisa bikin lo kecewa dan memperburuk keadaan. Hobi itu dekat dengan hal yang bisa kita lakukan, bukan apa yang ingin kita lakukan. Kelima, yang menurut gue paling ampuh yaitu mencoba untuk bantu orang. Gue gak berpikir buat jadi Ultraman atau Power Ranger yang bisa menyelamatkan dunia. Gue mencoba bantu orang lewat hal-hal kecil, kayak kasih tempat duduk buat orang tua di bis, nyeberangin ibu-ibu di jalan, atau menjadi pendengar yang baik buat orang-orang yang mau curhat. Nah, lo harus tahu, kebanyakan orang yang curhat itu bukan butuh solusi atau preaching dari lo. Mereka hanya butuh didengarkan. Cobain deh, gue yakin banget bantu orang itu bakal bikin perasaan lo jadi jauh lebih baik. Apalagi kalau lo dapet senyuman dari orang yang lo bantu. Itu bakal jadi obat yang ampuh buat rasa hampa dan kesepian yang lo rasain. Nah, semoga obrolan gue ini bisa jadi manfaat buat orang-orang yang dengerin. Syukur-syukur bisa membantu orang-orang yang punya masalah yang sama. Dan gak lupa gue ucapin terima kasih karena lo udah dengerin video gue sampai habis.